Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 13 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 15, ayat 1-6. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua itu untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah tetap bersama Yesus. Gambaran yang indah dari bacaan Injil yaitu pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya.
Dan setiap cabang yang tidak melekat pada pokok anggur mati, tidak menghasilkan buah, dan kemudian dibuang untuk membuat api. Cabang-cabang yang melekat pada pokok anggur menerima getah vital dari pokok anggur, dan dengan demikian mengembangkan, menumbuhkan, dan menghasilkan buah. Paus Fransiskus dalam suatu khotbahnya menekankan perikop bacaan Injil hari ini, yaitu tetaplah dalam aku. Jangan berpisah daripadaku, tetap diam di dalam aku. Dan kehidupan Kristen adalah persis seperti demikian. Tetaplah di dalam Yesus. Saudaraku terkasih, tetap dalam Yesus berarti kita dipersatukan dengannya untuk menerima kehidupan, cinta, dan Roh Kudus. Tetap di dalam Yesus berarti memiliki keinginan untuk menerima kehidupan, juga pengampunan, bahkan pemangkasan. Bagi orang-orang yang mau menerima dari Yesus, perlu untuk tinggal di dalam Dia. Tetap di dalam Yesus berarti kita mencari Yesus lewat doa. Tetap di dalam Yesus berarti mendekatkan sakramen, sakramen Ekaristi, dan sakramen rekonsiliasi. Tetap di dalam Yesus, dan ini adalah hal yang paling sulit, berarti melakukan apa yang Yesus lakukan, memiliki sikap yang sama dengan Yesus. Namun bila mana kita berbicara buruk tentang orang lain, kita tidak tinggal di dalam Yesus. Yesus tidak pernah melakukan ini. Ketika kita berbohong, berdusta, kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ketika kita menipu orang lain dengan hal-hal yang licik, penuh tipu daya, kita adalah ranting-ranting yang mati. Tetap di dalam Yesus berarti berbuat baik, menolong orang lain, berdoa kepada Bapa, perhatian pada yang sakit, menolong yang miskin, dan memiliki sukacita Roh Kudus. Bagi kita orang Kristen, tinggal di dalam Yesus, terikat pada pokok anggur memberi kehidupan, menghasilkan buah, dan memberikan kesaksian. Saat kita tetap diam di dalam Dia, segala rahmat, kasih Allah senantiasa tercurah atas kita. Karena itu di tengah kesibukan dan persoalan hidup, tetaplah tinggal di dalam Allah. Semoga demikian. Amin.